Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gua Sahnas. Gue Maudi, di talk santai buat kamu yang pikirannya ramai. Hari ini kita mau bahas topik apa nih, Nas? Oke, hari itu sebenarnya kita mau bahas tentang fenomena yang sering banget terjadi di kehidupan kita, baik itu di realita ataupun di medsos, yaitu oversharing. Nah, nih buat kalian nih yang orang yang suka oversharing, baik itu di kehidupan nyata langsung ataupun di medsos. Gue penasaran banget sih, karena di sini nggak ada audiens ya. Jadi yaudah kita ngobrol berdua aja. Jadi gue pengen nanya sama lo, Mot. Pernah nggak lo Biasanya ngerasa juga kayak gitu. apa? Biasanya kan juga gitu. Iya, biasanya juga gitu. Ini biar apa ya, orang-orang ngedengerin cerita kita, atau mungkin orang bakalan kayak pengen join di podcast kita nih. Mungkin one day kita bakal ngajak orang untuk join di podcast kita dan ngobrol bareng-bareng buat ngeliat POV dari mereka. Boleh banget, itu bakalan seru banget sih pasti. Nah, oke, balik ke tujuan awal kita. Kita mau bahas tentang oversharing. Jadi gue pengen nanya sama lo, pernah nggak sih lo ngerasa menyesal habis cerita panjang sama orang yang baru dikenal atau temen deket lo sendiri? Cerita panjang, kalau sama temen deket kayaknya enggak ya. Gue nggak nyesal, tapi kalau sama orang yang baru kenal, itu agak-agak nyesal dikit ya kalau misalnya topik oversharingnya tuh yang pribadi gitu, bukan pengalaman gue. Kalau pribadi kan ya ranah keluarga, ranah hubungan sama teman-teman atau sama pasangan gitu. Itu kan lebih pribadi. Kalau pengalaman, misalnya pengalaman kerja atau pengalaman gue organisasi atau pengalaman kuliah gitu, itu nggak nyesel. Itu sih tergantung topiknya. Nah, soal apa? Kalau misalnya nih, lo pernah oversharing terkait hubungan yang menurut lo itu privasi, tanpa lo sadar ini lo udah kayak kebablas nih gitu kan, jadinya oversharing gitu. Tindakan apa sih yang lo lakuin untuk mencegah itu terjadi lagi? Atau bagaimana sih rasanya ketika lo habis oversharing itu? Bentuk penyesalan itu gimana sih? Atau reaksi lo gimana? Kemungkinan gue bakalan mikirin itu sebelum tidur ya. Paling sering overthinking tuh pas mau tidur gitu. Gue mikir, duh, nanti kalau misalnya cerita gue diceritain lagi gimana ya gitu. Atau ntar pas ketemu sama dia lagi, gue ngomong apa ya, misalnya topiknya tuh terlalu privat gitu kan, terlalu menyinggung privasi, gue kayak mungkin canggung ya kalau misalnya ketemu dia lagi. Tapi langkah gue untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama adalah terus menanamkan dalam pikiran gue, stop berbicara jika itu tidak diperlukan. Kadang tuh kita tuh oversharing karena lawan bicara kita tuh diem doang gitu. Lawan bicara kita tuh pasif. Nah makanya kita tuh kayak pengen terus-terusan ngomong, akhirnya jadi oversharing. Ya nggak sih? Ya. Itu gue juga nyadarnya pas di situ ya, ketika gue ketemu sama orang yang kayak dia beneran dengerin dan dia diem doang. Nggak ngasih embel-embel, oh iya ya, menurut gue juga dia nggak gitu, dia cuma ya. Nah itu rawan banget terjadi oversharing bersama orang-orang yang seperti itu. Jadinya ketika gue ngomong lagi sama tipe-tipe orang seperti itu, gue kayak oke, stop bicara, tidak apa-apa, diam saja gitu. Gue bakalan menanamkan mindset itu terus sih. Jadi lebih aware waktu ngomong sama orang-orang yang kayak gitu. Dan diam itu nggak apa-apa banget. Diam itu nggak apa-apa, ya bener sih. Kadang diam itu diperlukan. Tapi berapa lama lo pulih dari penyesalan itu biasanya? Karena gue nggak terlalu sering ya oversharing, jadi mungkin dalam waktu 1 malam udah tidur nih, besok paginya ya udah nggak senyesal itu lagi, cuman menjadikan itu sebuah pelajaran aja. Oke, cepet ya, 1 malam ya. Iya. Kalau gue suka oversharing sama orang yang nggak gue kenal dan gue tahu gue nggak akan pernah ketemu sama dia lagi. Kayak yang ya udah nih, ketika gue lagi ada satu momen yang sebenarnya itu privacy banget, tapi gue benar-benar 100% yakin kita tuh nggak akan pernah ketemu lagi. Itu gue nggak ada penyesalan sama sekali. Tapi kayak ada orang yang baru dikenal atau kayak sekedar relasi aja dan terlalu ujungnya oversharing itu, gue nyeselnya itu bisa berlarut-larut.
Kayak Sampai setahun gitu ya? enggak lah, maksudnya kayak paling seminggu lebih lah atau 10 hari gitu. Oh, Kayak aduh kenapa ya gue oversharing tuh kemarin gitu. Ntar kedepannya dia bakalan bersikap ke gue gimana ya. Sama gini, pernah nggak lo ngerasa too much information abis denger cerita orang lain, dan kadang itu yang ngebuat lo ketika ngelihat orang, ini konteksnya orang lain yang oversharing sama lo ya. Jadi lo dapat banyak informasi ya. sampai akhirnya ketika lo ketemu sama orang yang diceritain sama temen lo tadi atau lawan bicara lo tadi, lo akhirnya tanpa sadar lo punya labeling terhadap si orang yang diceritakan tadi. Kayak gini ya, kayak gue ngerasa sebenarnya ini cerita nggak boleh diceritain gitu. Dan ketika gue udah mendengar ceritanya, jadinya gue secara nggak sadar tuh suuzon sih, bisa dibilang ya nggak sih, suuzon sama orang yang dia ceritain, atau gue mencap orang yang diceritakan itu padahal gue nggak kenal sama orang itu gitu. Pernah nggak? Seingat gue kayaknya nggak pernah ya, seingat gue, karena sebenarnya gue tuh kalau misalnya ada orang yang cerita, karena suka lupa gitu dia tuh cerita apa. Bukan nggak dengerin, cuman memang lupa aja, kayak nggak keinget. Terus ketika misalnya ada orang yang diceritakan pada saat itu, gue kayak ngerasa kayaknya ini gue tahu deh orang ini. Gue tahu tapi gue nggak pernah kenal. Ya itu, gue taunya dari cerita orang yang oversharing itu. Dan ketika dia cerita mungkin gue nggak ngeh ya kalau ini tuh too much information, karena gue biasanya cuman dengerin doang sampai di akhir dia cerita, gue baru buat kesimpulan gitu, baru mencerna apa sih cerita dia gitu gue biasanya. Jadi ketika real time dia cerita, gue nggak ngerasa ini too much, tapi ketika udah dan ketika ngelihat orang yang diceritakan itu, gue cuman ngerasa kayaknya ini gue pernah tahu deh sama nih orang, tapi di mana ya? Gitu, biasanya gitu doang sih, nggak sampai mencap atau apa, enggak. Okay. Cuman kalau misalnya konteksnya orang yang diceritakan itu adalah orang yang gue kenal juga, ya gue nggak mencap juga, gue pasti bakalan cari tahu sendiri gitu. Emang iya benar ini orang seperti yang dikatakan seseorang yang oversharing tadi gitu. Gue cari tahu dulu baru menilai orang tersebut bagaimana. Tanpa membawa referensi dari si orang tadi ya. Kadang kayak kalau misalnya perilaku orang yang diceritakan itu sesuai dengan referensi yang udah kita ketahui, ya berarti gue ngerasa bener, berarti kata dia ini benar, cerita dia ini benar gitu doang. Nggak berdasarkan cerita ini kayaknya dia bakalan ini deh, nggak gitu sih. Gue jadi gelas kosong gitu, gue jadi gelas kosong. Ketika udah terisi baru deh mencocokkan, oh iya sesuai dengan yang diceritakan orang yang oversharing tadi gitu sih. Oke. Itu bagus sih, jadi kita nggak mudah seuzon sama orang lain. Iya benar banget, karena gue juga nggak mau diseuzonin. Iya sih, bener-bener kesel. Kalau gue sih alhamdulillahnya, karena gue pelupa, gue suka melupakan sesuatu hal yang gak penting. Jadi menurut gue ketika mendengarkan cerita orang lain itu, kalau dia, maksud itu kan jatuhnya sebenarnya gibah kan. Dia ya apalagi kalau misalnya itu yang menjelek-jelekan, itu kan kategorinya gibah gitu. Itu tuh karena tipe gue adalah pelupa, gue suka melupakan sesuatu yang menurut gue gak penting. Jadi itu pasti bakalan hilang gitu loh. Kalau ditanya lagi, atau misalnya gue ketemu sama orang yang diceritain sama si orang yang oversharing ini, gue pasti gak punya penilaian apapun, atau kayak oh nih orang pasti kayak gini-gini nih berdasarkan informasi yang si oversharing ini, enggak, karena kan gue udah lupa gitu. Jadi itu sih alhamdulillahnya, karena gue emang pelupa aja suka melupakan. Kecuali kalau dia bilang gini, makanya kalau misalnya ngobrol ini penting nih mesti diingat gitu, gue entah si lawan bicara gue yang ngasih reminder kayak gitu, entah gue yang ngasih reminder ke diri gue sendiri, gue harus ingat itu. Tapi kalau misalnya orang yang diomongin tuh orang yang lo kenal dan lo cukup deket, tuh gimana? Emang lo lupa juga? Iya. Kah? Iya. Soalnya juga? Iya. Teman-teman gue sering kayak gitu kan. Misalnya kayak abis dia cerita tentang si A sama si B nih gitu. Kita cukup deket lah gitu. Cuman kayak gue yang sekadar menanggapi aja. Maksudnya menanggapi dengan baik. Tapi abis itu ya udah. Pasti bakalan bener-bener lupa. Kayak misalnya nih kita habis ngobrol sekarang nih. Ya gue pasti lupa gitu. Tapi gue tahu karena ini podcast kita bangun bareng-bareng. Dan setiap momen atau setiap obrolan itu berharga, jadi udah kayak otomatis ke reminder sendiri gitu loh, ini obrolan gak boleh dilupain gitu. Wih, keren juga podcast ini berarti. Jadi tuh otak kita itu terbatas, jadi isilah dengan hal-hal yang berguna aja. Jadi kalau misalnya hal gak berguna, yaudah
buang aja langsung gitu loh, nggak usah dipikirin. Lupain aja ya. Iya, langsung Iya, dilupain bener aja, jangan nambah-nambah beban Tapi pikiran. gue penasaran nih, lo kan orangnya tuh kayak mengemukakan apa yang ada di benak lo banget, impresif dan bisa dibilang jujur banget gitu orangnya. Gak ekspresif banget gitu ya. Bener, ekspresif banget lah gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang yang oversharing Mm-mm. dan lo saat itu kayak lagi nggak mau dengar cerita Heeh, apapun dan energi lo lagi low banget. heeh. Nah, lo pernah nggak bilang gini, udah deh nggak usah bahas-bahas ini. Gue juga nggak mau tahu soal itu gitu. Lo Sering, keep di diri lo sendiri aja. sering, Sering ya? sering. Itu bahkan itu gue juga terapin di keluarga gue. Gue sama kakak gue kan yang nomor sekian itu kan cukup dekat umurnya kan. Jadi ketika kakak gue kayak lagi, Nas tahu nggak gini tuh kak, ntar dulu kak. Gitu. Iya. Udah besok aja, gue nggak pengen tahu sih gitu. Gue lagi capek banget. Bahkan maksudnya sama keluarga gue sendiri pun gue begitu, apalagi ke orang lain. Menurut gue nggak tahu itu baik atau buruk ya, cuman lebih baik jujur daripada kita kayak mendengarkannya itu acuh nggak acuh atau kayak nggak peduli gitu. Jadi lebih baik kayak ya udah, mungkin ditunggu di momen yang tepat ketika kita siap untuk ngedengerin daripada setengah-setengah ngedengerinnya antara niat dan nggak niat. Kalau lo pernah nggak? Kalau gue nggak pernah, gue tuh dibilang people pleaser enggak, tapi gue nggak enak gitu kalau misalnya ada orang nih mau cerita tentang keluh kesah dia, atau dia mau ceritain seseorang lainnya, atau dia mau ceritain hal buruk dalam diri dia gitu, gue nggak enak mau nolak, padahal ya saat itu juga lagi low banget kan energi gue, tapi tetap gue dengerin dan akhirnya energi gue bener-bener kekuras banget. Mau bilangnya kayak jangan cerita dulu tuh rasanya tuh kayak menyakiti banget gitu. Gue ngerasain itu gitu, kayak disakiti banget, makanya gue nggak berani nolak. Karena juga gue kadang mikir kan, seandainya nih gue di posisi dia gitu, saat itu hari gue benar-benar buruk, tapi ternyata temen yang gue mau curhatin itu harinya juga buruk dan dia nolak gue, itu rasanya kayak aduh sedih banget, dan gue bakalan merasa kayak nggak usah cerita sama siapa-siapa lagi deh, keep sendiri aja gitu. Dan itu takut menimbulkan trauma sih. Sebenarnya sih iya sih, sebenarnya gue juga setuju sih sama lo. Cuma mungkin kalau ini karena konteksnya teman dekat ya harusnya ngerti satu sama lain gitu. Tapi menurut gue kalau ke orang asing ya, kalau gue lebih ke akan mendengarkan, cuma kayak versi singkatnya aja gitu. Kayak lo jangan cerita terlalu detail, tapi kayak poin-poinnya aja. Oh ya. Tuh, karena kan teman biasa atau orang yang nggak dekat banget, karena kan dia nggak tahu karakter gue kan. Tapi kalau teman dekat kan dia tahu gitu. Iya, berarti lo pengen bantu dia ngelepasin aja ya, nggak pengen tahu detailnya gitu. Nggak pengen tahu detailnya aja, cuma pengen biar dia lepasin stresnya aja gitu. Kecuali kalau misalnya teman dekat dan dia benar-benar kayak yang di posisi yang stres banget atau butuh bantuan banget, nah itu gue slow apapun, segimanapun gue nggak punya energi gitu, bahkan minus, itu gue pasti akan mendengarkan gitu. Nanti secara tiba-tiba itu energi akan terisi sendiri gitu. Soalnya kan ada teman gue lagi patah hati kan, jadi waktu itu tuh gue lagi bebannya lagi banyak banget lah, beban kuliah lagi banyak banget, terus abis itu juga capek di jalan dan lain-lain, jadi emosi itu juga nggak kekontrol, terus juga tenaga itu juga sudah nggak ada lagi untuk merespon situasi yang sudah di luar kendali gitu. Tiba-tiba dia kayak mau curhat gitu kan, gue yang oh ya udah nggak apa-apa, gini gue dengerin gitu, sampai teleponan segala macam itu gue ajak ladenin. Oh iya. Ini pernah lo ceritain nggak sih? Ini ya? Sih. Jadi gue tuh soalnya gue pernah ngelihat suatu postingan di sosmed. Nah, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya lo lagi low banget nih energinya, dan di lingkungan lo, let's say di lingkungan kerja atau lingkungan kuliah, kampus gitu, ada orang yang suka oversharing soal hal-hal yang nggak penting dan cenderung negatif gitu, kayak gibah atau berseuzon gitu sama orang. Nah, orang ini yang kreator konten ini, dia bilang udah nggak usah didengerin, bilang aja gue nggak mau dengar omongan lo gitu, gue nggak mau denger cerita lo stop gitu, gue udah capek, katanya gitu. Dan saat gue lihat konten itu, gue ngerasa kayak ini nggak terlalu kasar ya, atau nggak terlalu keras ya buat negur orang lain gitu. Nah itu makanya gue tanya tadi tuh, kalau lo di posisi itu lo ngerasa, misalnya kalau lo pelakunya, misalnya lo ngerasa itu tegurannya kasar banget gak? Gue agak ngerasa nyesek dikit ya, kayak bukan nyesek, gue lebih ngerasa malu. Gue tuh nggak mau mempermalukan orang.
di depan orang lain gitu, karena kan itu konteksnya di lingkungan kerja, which is ya rame orang. Nah kalau misalnya lo mau negur gue, tegurlah di tempat yang sepi atau kita berdua doang. Iya sih, benar-benar. Sama gini, tadi kan lo bahas masalah postingan di sosial media, di Instagram ya? Iya. Nah, di Instagram itu lo pernah ngelihat orang yang tiba-tiba upload story tapi habis itu langsung hilang, dihapus, atau lo adalah orangnya yang tiba-tiba upload terus habis itu dihapus karena ngerasa itu terlalu privacy? Enggak, karena gue tipe orang yang mikir 1000 kali buat upload story. Jadi story yang gue upload, lagu yang gue pakai, tulisan yang gue cantumkan di story gue itu udah gue pikirin matang-matang banget. Jadi kalau misalnya ngerasa ini kayaknya ini terlalu privat, enggak sih. Nggak pernah melakukan gitu. Itu ya? Nggak pernah, karena gue penuh pertimbangan sebelum upload gitu. Lo pernah? Pernah, dan itu sering. Jadi bukan karena ngerasa isinya terlalu privacy, cuman lebih ke nggak pengen orang lain ngelihat aja. Tapi pada saat itu gue lagi menggebu-gebu, walaupun ngepost itu udah penuh pertimbangan nih gitu, itu gue tetap aja pada akhirnya kayak gue memutuskan oke, upload aja. Tapi sepersekian detik kemudian gue langsung kayak enggak, ini nggak boleh diupload gitu, langsung gue arsipin. Kayak yaudah sih Nas, buat apa lo posting ini, itu tujuannya buat apa sih? Oversharing tuh kayak kita kelebihan kafein. Contohnya minum kopi. Di awal kita tuh semangat banget, tapi di akhir belakangannya kita malah gemeteran, terus nyesel sendiri. Jadi sebelum cerita, coba tanya deh, lo ini butuh didengar atau butuh divalidasi gitu. Benar. Nah, kalau misalnya ketika kalian lagi mau oversharing tapi lagi di tengah-tengah cerita nih, coba berhenti sejenak, ambil nafas dan hitung 1-10 untuk ngembaliin fokus kalian dan memastikan bahwa sebenarnya cerita ini layak untuk diceritain atau enggak gitu. Jadi jangan sekedar asal bunyi aja, tapi juga perlu dipikirin. Oke guys, gue rasa obrolan kita tentang oversharing cukup sampai di sini. Overthinkingnya udahan dulu ya, sampai ketemu di pusing selanjutnya. Bye bye guys. Bye bye.